Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Revana Agustina, NIM 2021-11096. Kelas Manajemen B. Jawaban soal UAS Bahasa Indonesia. Satu, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Pola gabungan bentuk terikat merupakan bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Di sini yang A itu ada penulisan adi plus kuasa. Penulisannya itu digabung menjadi adi kuasa. Yang B ada catur plus tunggal. Penulisannya juga digabung menjadi catur tunggal. C dwi plus warna. Ditulis dwi warna. Digabung juga tanpa spasi. D ekstrakurikuler juga sama. Selanjutnya ada kontrarevolusi, purnawirawan, sabtakrida, dan subbagian. Penulisannya kebetulan ini sama. Yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku secara khusus berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa yang sifatnya umum. Sedangkan penalaran induktif merupakan suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku secara umum berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa yang sifatnya khusus. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi merupakan suatu pengalihan berupa tuturan yang berwujud bunyi atau bisa disebut secara lisan menjadi bentuk tulisan atau tertulis. Misalnya, cerita asal-usul kota Salatiga yang dulunya hanya dikenal oleh orang-orang tua atau orang-orang daerah itu saja, sekarang banyak orang, bahkan kalangan anak-anak yang tahu cerita tersebut. Karena sekarang banyak karangan tertulis mengenai cerita tersebut, baik dari blog, Google, maupun dari buku. Sedangkan transliterasi merupakan suatu penggantian dari huruf satu ke huruf yang lain. Misalnya, huruf aksara Jawa yang diganti ke huruf Latin agar mudah dibaca. Nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Di sini tulisannya salah ya, penomorannya salah. Ada A, program usaha. Di sini menjadi I, program usaha. Ini jawabannya yang benar. Itu dinamakan, program usaha ini dinamakan sebagai bab. Sedangkan bawahnya ada 1 tahap persiapan program. Ini itu seharusnya penomorannya diberi 1.1. Tahap persiapan program ini disebut sebagai subbab. Sedangkan di bawah subbab ada 1.1.1, 1.2, 1.1.3. Ini dinamakan sebagai anak subbab karena merupakan bagian dari tahap persiapan program atau bagian dari subbab. Dan yang bawahnya lagi ini ada 1.1.3.1 musyawarah 1.1.3.2 ditunjuk. Ini yang awalnya di sini ada hanya 1.3.1. Ini menjadi 1.1.3.1. Ini merupakan anak subbab pertama yang merupakan bagian dari anak subbab 1.1.3, yaitu pemilihan ketua kejar usaha. Selanjutnya nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini, jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. Bayu Maharani STTS. Yang benar adalah Bayu Maharani, spasi STTS. Yang kedua ada R.M. Pratama, spasi M.M. Yang benar adalah R.M. spasi Pratama, spasi M.M. Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD, MPD.
Yang benar adalah Dr. Dr. titik spasi Irfai Fatur Rahman, spasi S titik PD titik spasi M titik PD titik. Selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin MPD. Yang benar adalah Dr. Dr. Drs. Muhammad Kanzunuddin, spasi M PD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, spasi M PD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis merupakan tanda baca yang digunakan atau berfungsi sebagai penanda adanya jeda atau potongan dalam suatu kalimat. Misalnya di sini, titik, aku masih setia menunggu hujan reda. Titik-titik ini dinamakan sebagai tanda elipsis, di mana di dalam titik-titik ini itu mengandung suatu potongan dari kalimat. Atau masih ada kalimat di dalam kalimat ini. Yang kedua ada tanda siku, merupakan tanda yang digunakan sebagai tambahan pada huruf, kata maupun kelompok kata, karena adanya suatu kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, meski mereka tidak pergi, aku akan pergi. Penulisan I ini ada tanda siku, seperti tanda kurung tetapi agak tegak. Ini merupakan tambahan pada huruf. Selain itu, tanda siku juga digunakan sebagai keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, cara membersihkan cumi yang benar agar tinta cumi tidak tersisa, dalam kurung, cara membersihkannya. Nah, ini dinamakan tanda siku di dalam tanda kurung. Tanda siku ini biasanya menjelaskan tentang dari mana sumber yang didapat untuk kalimat ini. Selain itu, untuk kalimat ini, cara membersihkan cumi yang benar itu bersumber dari dan bisa dilihat halaman 12. Yang ketiga, ada tanda kurung dapat digunakan untuk mengapit keterangan yang bukan bagian utama dalam kalimat. Misalnya, Ilyas dalam kurung kakak Jihan pergi touring dengan teman-temannya tadi pagi. Dalam kurung ini itu sebenarnya jika tidak ada juga tidak apa-apa, karena bukan bagian dari kalimat utamanya. Kalian juga bisa Ilyas pergi touring dengan teman-temannya tadi pagi. Tapi jika mau ditambahkan mungkin juga tidak apa-apa, soalnya ini hanya menjelaskan siapa itu Ilyas. Ilyas itu kakak Jihan. Selanjutnya, tanda kurung juga digunakan untuk mengapit kata atau huruf yang keberadaannya dan dapat dihilangkan atau dimunculkan dalam teks. Misalnya, April tinggal di kota Kudus bersama orang tuanya. Nah, di sini kan kota ini kan ada di dalam kurung. Seharusnya itu tidak perlu ditambahkan kota juga tidak apa-apa. Langsung April tinggal di Kudus bersama orang tuanya. Kata kota ini dapat dihilangkan. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu sertai contohnya. Generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sebuah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Misalnya, ibuku diperingatkan polisi karena tidak memakai helm. Ini kan merupakan gejala atau peristiwa yang saling bersangkutan. Karena ibu tidak memakai helm, ibu itu diperingatkan oleh polisi. Terus analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Misalnya awan dari ledakan bom itu membentuk sebuah cendawan raksasa. Yang ketiga ada hubungan kausal sebab akibat
menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Misalnya, seorang ibu melihat awan mendung, dia segera mengangkat pakaian yang sedang dijemur. Seorang ibu melihat awan mendung itu merupakan suatu sebab, dan akibatnya ibu itu segera mengangkat pakaian yang sedang dijemur. Karena awan mendung itu akan menjadi tanda sebelum hujan. Soal selanjutnya, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme merupakan cara penarikan kesimpulan dari dua proposisi atau premis-premis secara deduktif, dari umum menjadi khusus. Misalnya, premis umum. Contohnya itu, jika lapar, saya makan. Premis khususnya, sekarang saya lapar. Sekarang lapar. Kesimpulannya, saya makan. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa maupun antar kalimat. Jenis-jenis konjungsi yang pertama ada konjungsi koordinatif, menggabungkan dua klausa yang kedudukannya setara. Misalnya SDN 5 Surakarta berencana pergi ke kebun binatang dan menghitung beberapa jenis hewan yang ada di sana. Di sini itu ada kata-kata dan. Dan ini dinamakan sebagai konjungsi koordinatif, di mana kata dan itu bisa menggabungkan dua klausa yang kedudukannya itu setara. SDN 5 Surakarta kan pergi ke kebun binatang. Tujuannya itu menghitung beberapa jenis hewan yang ada di sana. Jadi saling berkaitan tetapi setara. Yang kedua, ada konjungsi subordinatif. Menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Kalau tadi kan setara, sekarang bertingkat. Misalnya, Tirto akan mendapat peringkat pertama, asalkan dia mau belajar. Di sini ada kata-kata asalkan. Asalkan ini merupakan suatu konjungsi subordinatif di mana bisa menggabungkan dua klausa yang memiliki hubungan bertingkat. Yang ketiga ada konjungsi korelatif, menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Jika yang tadi itu bertingkat, sekarang memiliki fungsi sintaksis yang sama. Misalnya tidak hanya tidak pandai berhitung, tetapi juga tidak pandai membaca. Di sini ada kata-kata tetapi juga. Tetapi juga ini merupakan konjungsi korelatif, di mana ini bisa menghubungkan dua kata atau dua frasa atau dua klausa yang fungsi sintaksisnya itu sama. Sama-sama bilang bahwa dia itu bukan hanya pandai berhitung, tidak pandai berhitung, tetapi juga tidak pandai membaca. Yang keempat ada konjungsi antar kalimat, menggabungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Misalnya, adik mau pergi ke sekolah. Titik. Sebelum itu, ia sarapan dulu. Nah, kata-kata sebelum itu merupakan konjungsi antar kalimat, di mana dua kalimat itu saling berhubungan. Selanjutnya, 10. Yang terakhir, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Yang pertama ada wacana narasi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berisi cerita tentang peristiwa atau kejadian yang memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu. Bersifat fiksi maupun non-fiksi. Perbedaannya dengan wacana yang lain yaitu wacana narasi merupakan wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Contohnya itu seperti ini. Ini merupakan contoh wacana narasi. Kesalahanku, pas jam 11, WIB pekan lantas. Saya baru pulang dari kuliah. Layaknya umumnya saya pulang ke rumah naik ojek yang berada di depan kampusku. Kebetulan waktu itu
Matahari amat terik-teriknya hingga udara panas menyelimuti tubuhku, serta lagi ditambah rasa lapar yang sejak tadi menghantuiku. Bikin situasi waktu itu tidak mengenakan untukku. Nah, dari paragraf ini sudah merujuk pada kata-kata waktu, di mana ciri-ciri contoh wacana narasi tadi itu ada menjelaskan tentang waktu. Dan selain itu juga dilanjutkan di perjalanan menuju ke rumah terselip perihal lucu. Nyatanya ojek yang saya naiki salah jalur. Semula saya pernah kesal, tetapi sesudah ia berbicara untuk bertanya jalur yang benar, ia memakai logat bahasa Jawa yang tidak tahu. Tanpa sengaja saya tertawa kecil, tetapi saya nalar juga saja maksudnya, yaitu menanyakan jalur yang benar. Perihal tersebut cukup bikinku geli di saat terik matahari yang semakin menusuk tubuhku. Nah, ini sudah mencerminkan bahwa wacana narasi itu, contoh kali ini yaitu wacana yang berupa fiksi. Dan ini sudah menggambarkan sebagai suasana. Yang kedua ada wacana deskripsi. Ciri-cirinya yaitu harus ada objek yang dideskripsikan, disimpulkan secara jelas dan komunikatif. Objek disampaikan secara sistematis dan runtut. Penggambaran objek dilakukan dengan jelas menggunakan kesan indera. Perbedaannya dengan wacana yang lain yaitu wacana deskripsi merupakan wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari berbagai segi, sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Contohnya seperti ini. Contoh wacana deskripsi, Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisikan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentangan lautannya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemuda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan objek wisata alternatif. Nah, ini sudah mendeskripsikan tentang Pantai Nusa Penida, bahwa di sana itu ada pohon-pohon yang rindang, bentangan lautannya luas, dan masih ada yang lainnya. Selanjutnya ada wacana eksposisi. Ciri-cirinya yaitu menjelaskan fakta, proses sesuatu, dan pendapat, memerlukan analisis atau penalaran, menggunakan bahasa yang informatif dengan kata denotatif, mengandung 3 bagian utama yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Perbedaannya yaitu wacana eksposisi merupakan wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Contohnya seperti ini. Contoh wacana eksposisi, ciplukan adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong yang tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30 sampai 50 cm. Batangnya berwarna hijau kekuningan, buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata buah ciplukan ini menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Di sini itu sudah menyeluruh atau secara global. Artinya di sini tidak hanya menceritakan soal atau mendiskusikan soal ciplukan, tetapi juga menceritakan tentang pentingnya khasiatnya. Khasiatnya itu untuk apa saja. Terus selanjutnya ada wacana argumentasi yang memuat ide, gagasan, pandangan, atau pendapat penulis. Memuat alasan yang logis berupa data atau fakta, disampaikan secara analisis atau analogi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Perbedaannya yaitu wacana argumentasi merupakan wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti, dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Contohnya seperti ini. Polusi udara dan lingkungan hampir terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia yang terutama terjadi pada kota-kota besar. Kendaraan bermotor yang semakin banyak, asap pabrik dan limbahnya adalah contohnya, yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar seperti udara menjadi kotor dan tidak sehat. Di sini ada kata-kata kendaraan bermotor yang semakin banyak, asap pabrik dan limbahnya adalah contohnya. Itu merupakan sebuah data yang dapat menjunjung sebuah fakta yang terjadi. Dan itu dinamakan sebagai wacana argumentasi.
Yang terakhir ada wacana persuasi, menimbulkan kepercayaan pada pembaca atau pendengarnya, menghindari konflik antar pembaca dengan tujuan agar kepercayaan tidak menghilang. Terdapat fakta dan data autentik untuk menunjukkan ajakan, tindakan motorik sebagai reaksi dari pembaca. Perbedaannya yaitu wacana persuasi merupakan wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Contohnya seperti ini. Sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini, pemerintah boros dengan cara tiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta membangun kantor-kantor baru dan khusus. Pemerintah juga selalu menambah jumlah PNS tanpa melakukan perampingan, membeli alat tulis kantor atau ATK secara berlebihan dan sebagainya, padahal dana yang dimiliki tidak cukup untuk itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.